bayangan bumi, tidak berbenturan tapi tidak menyatu. Iya, Pak. Nah, alam gaib itu, alam yang ada di bumi itu, alam roh Ya. itu, Ya. setiap alam roh yang ada di negara-negara itu Ya. berbeda-beda karena ada perbedaan waktu. Iya, Pak Daud. Walaupun tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi terpengaruh oleh waktu. Contohnya gini, kalau di Indonesia malam, di Amerika kan siang. Iya, makanya. Iya. Jadi ada waktu. Nah, Iya. dan alam gaib itu, kalau di sini siang, di alam gaib itu malam. Iya, Pak Daud. Nah, kalau di sini malam, di alam gaib siang. Makanya semua ritual kuasa gelap, dukun-dukun yang kuasa gelap, puncak ritual itu selalu tengah malam. Loh, tengah malamnya mana, Pak? Surabaya atau? Tengah malamnya di lokasi setempat. Oh iya. Semua dukun kalau ritual itu kan tengah malam. Benar. Nah, Iya. tidak ada dukun ritual puncaknya siang bolong kan jarang. Nah, puncak ritual itu tengah malam. Kenapa? Karena di alam gaibnya itu adalah siang. Iya. Nah, gitu. memang setan kerja 24 jam. Iya, Pak. Setan kerja 24 jam, tetapi dibagi shift. Iya. Karena setan pun juga perlu waktu istirahat. Nah, tempat istirahat setan itu pergantian shiftnya itu kebanyakan di pohon-pohon besar. Iya. Batu-batu besar atau pertigaan. Iya. Makanya sering kejadian orang kencing di pohon kesurupan, Michael. Oh iya. Itu kenapa, Pak? Nah, itu waktu tempat setan istirahat dikencingin, ngamuk dia dikencingin. Oh gitu. Karena itu tempat dia istirahat. Ya. Nah, kebanyakan tuh di pohon-pohon besar. Nah, kalau dulu sebelum bertobat, itu namanya danyang penunggu. Walah, iya, Pak, iya. Nah, ngerti, Michael? Ngerti, Pak. Oh, makanya dulu waktu kecil selalu dibilangin jangan kalau kelihatan pohon di mana gitu jangan kencing di situ. Pokoknya intinya jangan sembarang kencing lah. Iya. Mendingan di toilet. Dan perlu Michael tahu, Iya. apa pentingnya doa peperangan? Itu ada. Iya. Oh gitu ya, Pak. Awan gelap itu kalau di alam gaib itu namanya awan gelap. Iya. Itu gelap, tentu ada namanya alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa lihat. Iya, betul. Nah, tentang alam gaib yang sebenarnya ini itu ada di Alkitab, Michael. Iya, betul. Berarti pada waktu Yesus dicobai, iya, iblis menunjukkan semua kekuasaannya, betul? Iya, betul. Menunjukkan semua yang dia punya di bumi ini, betul? Iya, betul, Pak. Berarti yang menunjukkan semuanya itu adalah iblis. Iya. Ingat itu, betul? Iya, benar, Pak. Dan Yesus ada di satu tempat melihat seluruhnya. Ingat, Yesus waktu itu adalah manusia 100%, tetapi ingat Allah 100%. Amin. Elohim 100%. Nah, ingat, yang menunjukkan dunia gaib itu adalah iblis loh. Betul? Iya, betul. Nah, itu sebenarnya adalah benteng. Nah, alam gaib itu, Michael, iya, Pak. Itu kalau saya dulu sebelum bertobat pernah ke sana, itu seperti lautan kaca, kerajaan, dan semuanya ada berbagai macam hal. Iya. Nah, makanya sering kejadian orang ngerogoh sukmo, rohnya keluar dari tubuh. Ngerogoh sukmo itu apa, Pak? Sorry. Ngerogoh sukmo itu dalam posisi meditasi dengan kekuatan batin sampai roh manusia keluar. Oh, jadi keluar rohnya? Iya, tetapi itu hanya bertahan sampai maksimal 3 jam.
Oh, jadi kayak di film-film itu bener ya Pak ya, bisa keluar dari tubuh memang. Tetapi ingat, itu waktu keluar tetap pakai tali, namanya tali batin. Oh, oke. Jadi posisinya rohnya keluar, tapi ada tali batin. Karena kalau tidak ada tali batin, bablas mati. Bisa hilang ya Pak. Keterusan mati. Makanya ada namanya tersesat di alam roh namanya. Iya. Nah, pakai tali batin itu maksimal 3 jam. Iya, Pak. Jarang orang yang bisa meraga sukma sampai sehari semalam. Pak Dauto ini pernah itu? Dulu sebelum bertobat sering. Oh, yes. Makanya saya memahami dunia saya. Iya. Oh. Nah, dan di alam gaib itu yang nyata menjadi maya. Misalnya ini kan tisu. Iya. Ini begitu masuk alam gaib langsung tidak kelihatan. Tetapi ini mengambang, tidak dibatasi ruang dan waktu. Iya. Nah, dikembalikan ke alam nyata tetap tisu. Nah, teori santet itu benda nyata, dibacain mantra, setelah itu masuk alam gaib, masuk ke korban, kembali ke alam nyata. Makanya orang kalau kena santet bisa ada benda-benda asing, silet, jarum, paku, itu di badannya kelihatan semua, di rongsen. Wah, iya. Termasuk susuk. Iya. Nah, termasuk susuk itu kan dukun baca mantra saat ditiup atau dimasukkan gini. Itu jarum emas atau berlian masuk dalam tubuh tanpa bekas, tanpa luka. Waduh. Dan itu nanti kalau di rongsen, di X-ray, kelihatan jarum-jarum emas dan berlian. Iya. Saya waktu sekolah dokter sih pernah dibahas kasus kayak gitu. Iya kan? Itu memang biasanya nggak bisa dijelasin, Mbak. Ada yang nggak bisa dijelasin. Sebenarnya itu dari setan ya, Pak, ya, dari alam gaib. Kita kasih tahu ya. Ada teori Albert Einstein tentang teori cahaya. Tentang kecepatan cahaya, tentang materi menjadi energi, energi menjadi materi. Nah, teori itu dibikin Albert Einstein dan teori itu diperdebatkan sampai sekarang. Betul, Michael? Iya, betul. Yang paling hebat dukun-dukun Indonesia. Dukun-dukun Indonesia zaman dulu. Termasuk dukun yang zaman sekarang pun ada ya, asli ya. Bayangkan, teori, tidak pernah ada teori, tapi sudah praktek. Iya. Nah itu bayangkan, jarum emas, bacakan mantra, tanpa luka, tanpa bekas, masuk dalam tubuh manusia. Iya, betul. Itu adalah kecepatan cahaya. Jelas, Michael? Santet itu juga menggunakan kecepatan cahaya. Makanya itu silet bisa masuk dalam tubuh. Perlu Michael tahu bahwa malaikat dulu diciptakan dari cahaya kemuliaan Tuhan. Amin. Michael? Sorry Pak, putus-putus Pak. Cindy bisa bantu sini? Ya silakan Pak. Gimana Pak? Sorry, signal saya hilang-hilang Pak. Ya, Michael, ini saya jelasin bahwa ingat, malaikat diciptakan dari kemuliaan Tuhan, yaitu cahaya. Ya. Nah, iblis, setan, dulunya ada malaikat yang jatuh dalam dosa. Ya. Artinya itu adalah dari cahaya, betul? Nah, maka kekuatan setan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Itulah cahaya. Tapi di sini adalah cahaya kegelapan. Oh. Iya. Loh, cahaya gelap ada cahayanya. Nah, maksudnya gini. Dulunya adalah malaikat yang jatuh dalam dosa.
dulunya adalah malaikat, ya adalah cahaya, betul? Iya, cahaya kemuliaan Tuhan, ya, Pak, ya? Betul? Iya, betul. Nah, pada waktu jatuh dalam dosa menjadi malaikat kegelapan, betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Artinya apa? Asal usulnya iblis dulu adalah cahaya. Iya, Pak. Setuju. Makanya semua kekuatan gaib itu selalu berhubungan dengan kecepatan cahaya. Oh iya, yang ngerti saya, Pak, sekarang. Contohnya santet masuk dalam tubuh, itu kecepatan cahaya. Betul? Iya, betul. Betul. Susuk itu kecepatan cahaya. Jadi ingat, benar. perlu Michael tahu bahwa Lucifer itu ahli fisika. Iya. Jangan main-main. Kenapa ahli fisika? Ingat, karena iblis sudah ada sebelum manusia diciptakan. Betul? Iya, Pak. Benar. Dia lebih tua. Iya, dan lebih pengalaman. Iya. Ilmunya setan dari dulu gitu-gitu aja, sama aja. Harta, tahta, wanita. Tetapi difokuskan sehingga banyak menggoda manusia jatuh. Betul? Iya, Pak. Setuju, Pak. Nah, karena dia punya spesialis. Iya, Pak. Benar. Makanya dalam hidup kita tidak boleh sampai kena godaan setan. Kedua, kita ini hidup harus punya spesialis tertentu. Jelas, Michael? Cindy? Ya, jelas, Pak. Iya, Pak. Sorry, Pak. Internet saya pelan di sini, Pak. Signalnya jelek saya. Jadi kita ini harus punya keahlian spesialis sendiri, gitu. Iya. Siap. Kayak dokter ya, Pak? Iya. Kalau dokter umum, semua beda bisa. bayaran dengan dokter spesialis. Benar. Kayak Pak Dotoni, spesialisnya setan. Nah, dan perlu Michael tahu, apa pengaruh doa peperangan? Iya. Waktu kita doa peperangan dengan kuasa nama Yesus, kuasa Roh Kudus, maka itu akan bikin koyaan di alam gaib. Iya. Nah, Paulus itu menyebut namanya benteng-benteng. Iya, Pak. Benteng-benteng, benar. Nah, waktu doa peperangan dalam nama Yesus, itu bisa mengoyakkan benteng-benteng itu. Wow. Sehingga orang yang misalnya doa untuk suami di dalam nama Yesus, maka ikatan benteng itu terlepas, sehingga suaminya berdiri dalam kehendak bebas. Iya. Dan itu nanti dia akan berdiri dalam kehendak bebasnya. Pengaruh doa peperangan bisa bikin orang moral hatinya berubah untuk menjadi baik. Oh, iya. Untuk percaya Yesus atau bertobat, menerima Yesus, itu kehendak bebas dan itu anugerah keselamatan. Betul? Amin. Betul, Pak. Tetapi doa peperangan itu menimbulkan apa? Menimbulkan koyaan di alam gaib, benteng hancur, sehingga orang tersebut walaupun belum terima Yesus, tapi moralnya baik. Benar, Pak. Benar. Ngerti maksudnya? Ngerti saya maksudnya. Karena untuk keselamatan percaya Yesus, itu anugerah. Iya, Pak. Amin. Karena gini, pada hakikatnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu baik. Iya, Pak. Nah, karena jatuh dalam dosa, ada ikatan dosa. Iya. Orang berbuat jahat apapun, tetap ada namanya hati nurani. Betul? Iya, setuju banget. Yang bertentangan. Maka Alkitab berkata, roh Tuhan, roh manusia, ingat, roh manusia adalah pelita Tuhan. Betul? Iya, betul, Pak. Nah, doa peperangan itu menimbulkan yang namanya itu pelita Tuhan itu menyala dalam diri seseorang. Wow, saya ngerasa kayak lagi di Bible study nih, Pak. Luar biasa hikmatnya. Setuju, Pak. Saya belajar banyak ini. Wow. Jadi itu pentingnya doa peperangan. Iya, kita nggak boleh. Soalnya ada gereja yang ngeremehin, Pak. Wah, katanya doa peperangan itu buat apa? Oh, itu penting. Iya. Nah, sekarang gini.
Anda tidak akan bisa masuk pedalaman yang keras, penuh okultisme, hanya dengan doktrin. Setuju. Kalau hanya ngoceh-ngoceh, apalagi waktu perang suku, hanya perang doktrin, itu nanti kepalanya hilang. Iya. Jadi yang suka doktrin, berdebat, teriak-teriak, suka menghakimi, coba aja pelayanan waktu perang suku. Iya. Kepalanya hilang, doktrinnya tidak kepake. Saya ingat Pak Daud pernah cerita gereja yang biasanya menentang Roh Kudus, bahasa roh. Kalau ada setannya, doa peperangan ngundang Pak Daud. Iya. Gini, Michael. Iya, Pak Daud. Waktu terjadi perang Dayak Madura di Sampit. Iya. Apa bisa you berdebat doktrin? Kepalamu hilang. Benar, setuju itu. Nah, kepalamu hilang, udah. Iya. Orang yang berdebat itu karena apa? Kurang kerjaan. Nganggur ya, Pak. Kedua, mau cari panggung. Iya. Nah, benar. Kita hamba Tuhan penginjilan itu bukan cari panggung. Ya, mencari jiwa supaya bertobat. Amen. Wow, setuju saya. Luar biasa. Nah, amin. Jadi gini, Michael. Iya. Pada waktu perang suku Dayak Madura, dari Sampit merambat ke Palangkaraya menuju Pangkalan Bun. Iya. Saya pernah cerita, waktu itu saya KKR di sana, di Pangkalan Bun, itu orang-orang Dayak, pansus Dayak, siap untuk berperang dengan orang Madura. Karena orang Madura semua lari ke Pangkalan Bun. Iya, Pak Daud. Apakah doktrinmu bisa menyelamatkan kepalamu? Jadi jangan banyak berdebat. Kalau berdebat itu di sekolah saja. Iya. Benar. Nah, kalau di luar, di mensos, beritakan Injil. Betul? Ya, betul, Pak. Betul. Kemarin tadi malam saya dengar khotbahnya Pak Gilbert juga gitu. Gereja itu jangan ribut denominasi. Yang penting kita sama-sama menangkap jiwa buat kerajaan surga. Dan apa yang terjadi? Waktu itu orang-orang Dayak yang mau nyerbu orang Madura di Panglambun, nyasar semua masuk tempat KKR tempat saya. Waktu itulah doa peperangan terjadi. Iya, dan betul. Ingat, ilmu mereka digunakan semua loh, Michael. Iya, betul. Ngeri saya ya. Doa dalam nama Yesus, mereka bertobat. Ingat, Amen. Mereka bertobat bukan dengan doktrin yang teriak-teriak. Iya. Tapi dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Yes. Jadi orang-orang yang suka berdebat, saya sarankan supaya masuk di pedalaman. Biar pelayanan memenangkan jiwa supaya Injil diberitakan, mendapat anugerah Tuhan. Amin. Setuju. Semua dikirim ke dalam-dalam ya, Pak. Michael, sampai sekarang itu saya masih pelayanan di desa loh, Michael. Iya, saya tahu. Di desa-desa gitu. Michael, ini ada sesuatu pengalaman hidup. Iya, Pak. Nah, jadi gini, saya itu dulu sebelum bertobat, Michael. Iya, Pak. Saya diajar kakek saya. Iya. Kalau kamu ketemu orang, ada yang jelek-jelekin kamu. Iya. Dan kamu itu misalnya ada presiden atau raja atau jenderal, tapi begitu ada orang yang datang jelekin kamu di depan pimpinan kamu, baik jenderal maupun presiden, apa yang harus kamu lakukan? Kakek saya tanya sama saya gitu, Michael. Iya, betul. Dan saya ngomong sama kakek, apa yang harus saya lakukan, kakek? Ini caranya. Kamu ngomong sama raja atau presiden, kalau nanti sewaktu-waktu kamu nanti akan ada di sana, kalau yang Maha Kuasa kehendaki. Kamu ngomong, izin, dia lebih hebat dari saya. Dia lebih jago, kamu katakan bahwa kamu itu tidak hebat. Kamu itu biasa-biasa, dia yang lebih hebat. Gitu. Nah, setelah itu gimana, kakek? Nah, nanti raja atau jenderal atau presiden, karena kamu sudah ngomong hebat, buktikan. Nah, kalau nanti yang sering ngoceh-ngoceh itu yang ngomong hebat, tidak bisa melakukan, malu enggak, Michael? Oh ya malu, Pak.
justru kelihatan aslinya. Itu namanya asal ngomong doang, betul? Iya, benar. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Nah, setelah itu, kalau kamu ditugaskan berhasil, berarti kamu hebat. Tetapi kalau kamu tidak berhasil, kan kamu sudah ngomong. Nggak bisa. Kamu kan tidak hebat. Iya. Betul nggak, Michael? Benar. Betul. Benar nggak? Setuju saya. Betul. Betul banget, Pak. Itu saya praktekin juga pada waktu saya di pengamanan presiden, Michael. Iya, betul. Nih, ada cerita ini, Michael, supaya semua belajar. Ini live ya, Michael ya. Pak Daud, ya ini live ini sekitar 500, tapi signal saya ini agak jelek, Pak. Jadi kalau saya putus-putus nggak apa-apa ya. Ada Cindy juga Michael. Ini bantu, Pak. Iya, Pak. Jadi gini, Michael. Waktu itu Jenderal Pramono Edi ada tamu. Wah, tamunya ini mempromosikan dirinya, Michael. Wah, dia punya kemampuan ini, punya kemampuan ini. Nah, Jenderal Pramono Edi datang. Saya dipanggil juga. Nah, wah, Daud ini gimana? Wah, dia lebih hebat dari saya, Jenderal. Dia lebih sakti, lebih punya kemampuan. Saya ngomong, dia lebih hebat. Kalau saya hanya biasa-biasa orang kampung, orang desa. Dan yang ngomong ini pendeta loh, Michael. Ya, Pak. Cindy. Ya, Pak. Jadi yang ini pendeta ngomong sama Pramono Edi, dia bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, Pramono Edi bilang gini, buktikan. Iya, Pak Daud. Waktu dibuktikan dia enggak bisa gimana? Nah, malu ya, apa Pak, yang terjadi? Tiba-tiba langsung ini, Daud. Waktu itu saya diminta untuk nanganin satu kasus. Siap. Ini sudah banyak orang ngomong bisa tapi enggak bisa-bisa. Sekarang kamu ditugaskan ini. Dipanggil sama Ibu Ani Yudhoyono. Oke. Panggil. Dan Pramono Edi ngomong sama saya. Cek, kamu bisa lakukan ini enggak tugas ini? Siapa orangnya? Ini. Oke. Waktu itu saya suruh diminta bantuan untuk membantu menangkap teroris, Michael. Ya. Saya ngomong sama Jenderal Pramono Edi, beri waktu 3 bulan. 3 bulan selesai. Ya, Pak. Dan Pramono Edi ngomong, wow, berarti senjata kamu gitu ya? Kamu ngomong orang hebat-hebat. Setuju, Pak. saya tahu kok itu. Setelah itu kamu ngomong anak kampung, anak desa. Kan gini, kalau saya gagal, saya kan tidak malu. Karena dari awal saya ngomong orang kampung. Tapi kalau berhasil, kan acung jempol gini. Jadi dalam hidup ini tidak usah kita tunjukkan kehebatan kita. Setuju saya. Penting kita buktikan, gitu aja, Michael. Yang penting kita tunjukkan dengan karya kita ya, Pak. Iya, tidak usah dengan banyak omong. Ya. Jangan tunjukkan banyak berdebat. Ya. Seperti orang kurang kerjaan. Dan mau cari panggung. Kalau namanya cari panggung itu ya, jangan jelek-jelekan orang. Benar, Pak. Benar. You boleh memberitakan mau cari panggung, termasuk panggung langit aja boleh. Tapi jangan menjatuhkan orang. Amin. Setuju. Saya setuju 100%, Pak. Nah, oke, sekarang tanya jawab, Michael. Puji Tuhan. Ya, Cindy bisa bantu ya untuk tanya jawab. Soalnya signal saya jelek banget di sini. Kita Cindy? 5 orang aja, Michael ya. Iya, berapa pertanyaan, Pak? 5. 5. Oke, Cindy 5 ya. Ya, puji Tuhan. Oke, lanjut Cindy. Tanya jawab, saya akan pilih 5 orang ya. Oke, silakan. Sebentar. Oke. Sebentar, Pak. Oke, silakan Pak Johan. Oh, ini Pak Felix, sorry. Pak Felix Pak Felix. Mau tanya Pak Felix. Oh. Halo, Shalom Pak Daud. Ya, gimana? Ya, saya cuma mau tanya aja. Apakah di keluarga saya ini ada kutub keturunan, maksud saya gitu. Coba lepas kacamatamu ya, Felix. Oh ya. Oh ini ada, Felix. Di tempat keluarga kamu ada dari kakek nenek ya?
tetapi ada kekuatan yang menahan. Kutukan itu supaya tidak menimpa kamu 100%. Berarti kamu ini selama ini ada yang mendoakan, Felix. Oh gitu, ya. Memang sih sempat dengar dari para tetua ya di keluarga saya bahwa kakek nenek saya dulu yang moyang itu seorang dukun ceritanya. Nah, kalau seorang dukun itu anak cucunya kena kutukan, Cuman sering saya kena musibah, sakit penyakit, ngerti juga gitu loh. Sakit penyakit atau terjadi yang namanya itu langit tembaga. Ini berarti ini Felix harus dipatahin kutukannya keturunan, Felix. Ya. Oke. Sekarang angkat tangan ya, Felix. Pak Daud, makasih kalau gitu. Ya, angkat tangan ya sekarang ya. Ya. Darah Tuhan Yesus, hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus, hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus, bebaskan. Dalam nama Yesus, segala roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap, keluar. Demi nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, buka jalan berkat. Amin. Amin. Felix doa gini nih selama 1 bulan ya. Oh iya, Felix. Baik, makasih Pak Daud. Lanjut. Ya. Selanjutnya Bu Ani, silakan. Halo, malam Pak Daud, mau tanya, apakah di saya ada kutuk juga kok? Sama saya juga mau nanya mengenai rumah saya. Karena Coba waktu nih, itu dekatkan mata di kamera ya. Kalau ini tidak ada kutuk keturunan, tapi rumahnya ini ada kuasa gelap, Cindy. Oh iya. Ini iya, Pak, waktu ada kuasa gelapnya ini ada seperti perempuan baju merah. Oh. Ada perempuan baju merah. Ya, karena waktu itu dari temennya anak saya bilang ada, Pak. Saya kasih lihat ya. Ini ada perempuan baju merah. Nih. Ini di rumah saya, Pak. Ya, ini ada perempuan baju merah. Nah, sekarang saya doa. Sekarang semua ikut doa ya. Ya. Ana. Iya, Pak. Iya, Pak. Angkat tangan sekarang. Oke. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk tempat ini. Hancurkan kutuk tempat ini. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra tempat ini. Hancurkan mantra tempat ini. Darah Yesus. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat. Roh-roh terkutuk. Roh terkutuk. Keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah ini. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Amin. Amin. Doanya berapa? Doa selama 3 bulan ya untuk rumah. Oh, 3 bulan. Oke. Lanjut. 3 lagi ya, Sin. Menurut Pak Daud Tony 3 lagi nih. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Yuk. Silakan. Oke, mau tanya apa, Ibu Susan? Silakan, Bu. Shalom, Pak. Pak Daud. Tanya apa? Di antara kami ada nggak keturunan begitu? Atau itu roh jahat? yang bagian belakang siapa ya itu ya? Istri. Ada, sebab ini itu ada bayangan yang ngikutin. Ini roh ini bisa bikin orang di keluarganya sering sakit-sakit, Cindy. Oh iya, Pak. Atau kalau anak kecil itu bisa tengah malam bisa susah tidur. Oh. Oke, lanjut. Kalau ibu saya enggak. Sudah enggak ada. Oh. Oke. Iya. Ini kalau ini roh ngikutin ini hubungan kuasa gelapnya ada di rumah ini. Jadi bukan masalah keluarga. Jadi roh harus
diusir dari rumah gitu ya maksudnya Pak? Nah, ini anak kecil kalau tinggal di rumah ini jam 12 malam ke atas kalau bayi bisa nangis sendiri. Jadi Iya, bayi yang diganggu Pak? Ngerti? Iya. Ya. Nah, itu kalau di keluarga bisa hawanya panas. Nah, yang bisa menahan itu dengan doa baru keredam. Nah, ini harus diusir. Nah, angkat tangannya sekarang. Darah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hancurkan kutuk tempat ini. hancurkan kutuk tempat ini. Darah Tuhan Yesus, Darah Tuhan Yesus, hancurkan mantra tempat ini. hancurkan mantra tempat ini. Darah Tuhan Yesus, Darah Tuhan Yesus, sucikan tempat ini. sucikan tempat ini. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, segala kutuk, segala kutuk, segala roh jahat, segala roh jahat, segala roh gelap, segala roh gelap keluar dari tempat ini. keluar dari tempat ini. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus, sucikan tempat ini. sucikan tempat ini. Darah Yesus, Darah Yesus, bersihkan tempat ini. bersihkan tempat ini. Segala kutuk, Segala kutuk, segala roh jahat, segala roh jahat keluar. keluar Demi nama Yesus. dalam nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus, sucikan tempat ini. sucikan tempat ini. Amin. Amin. Doa selama 1 minggu ya. Oh iya. Doanya ini. Ya, makasih. Lanjut. Ya, lanjut 2 lagi ya ini. Michael. Silakan Pak Johan. Ya, salam Pak Dok, bisa lihat saya Pak. Ini Johan ini ada kutuk keturunan Michael. Ini bisa menimbulkan, bisa marah-marah, emosinya enggak karuan ini Michael. Iya, Cindy. Nah, gimana Johan? Kalau rumah saya bisa dilihat Pak, rumah orang tua saya Pak. Coba lihat. Ini gambarnya diem ini, Michael, nggak bisa putar-putar. Ini rasanya internetnya, iya. Oh, internetnya. Kalau ini Johan tuh ada dari kutuk keturunan keluarga. Iya Pak. Bisa doakan Pak. Ya, angkat tangan ya Johan, ikuti saya. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk keturunan. hancurkan kutuk keturunan. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Demi nama Yesus, Demi nama Yesus, segala kutuk, segala kutuk, segala roh jahat, segala roh jahat, keluar. keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Segala roh jahat, Segala roh jahat, keluar. keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus, buka jalan berkat. buka jalan berkat. Darah Yesus, Darah Yesus, buka masa depan. buka masa depan. Amin. Amin. Johan, doa selama 10 hari doanya ini ya. Siap Pak Daud, makasih banyak Pak Daud. Oke, lanjut, Michael. Yang terakhir ya Pak ini ya. Ya. Ya, silakan Bu Talia. Silakan Bu, di unmute. Ya. Ya baik, terima kasih. Selamat sore Pastor, saya mau tanya tentang suami saya. Sebentar Ibu ya. Itu yang duduk, yang di belakang Ibu siapa itu? Suami saya. Itu sebabnya ada kayak kabut gelap yang menutupi dia. Iya. Ada kabut gelap. Ini yang Bapak yang rambutnya enggak ada ini loh, Bu. Iya. 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 Ini ada kabut gelap yang nutup dia. Ini dia pernah dikirim seseorang puasa gelap sehingga banyak kena sial ini, Bu. Iya, betul Pak. Betul. Ini baru sembuh sakit juga Pak. Jadi kira-kira memang seperti itu Pak. Seperti itu Pak.
Nah, sekarang angkat tangan, tak doain. Baik, terima kasih. Ikuti. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus, Darah Yesus, hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan bebaskan segala roh-roh jahat, segala roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, roh-roh gelap, keluar keluar demi nama Yesus. demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus, bebaskan. bebaskan. Amin. Amin. Ibu, Amin, amin. Untuk Pak, doanya itu berapa lama ya, Pak? selama 1 bulan ya, Bu. Oke, baik, siap. Terima Tapi kasih. ini kuasa gelap ini nyerang Iya. bagian sekitar leher kepala. Oh iya benar, Pak. Iya. Betul. Ini doanya selama sebulan, doanya itu ya. Baik, iya baik. Terima Dan kasih. ingat Michael, gratis. Amin, amin. 1 bulan gratis. Terima kasih, Pastor. Oke Michael, kita doa ya. Iya Pak, doa Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk. Yang mendengar program ini Tuhan, lawat secara pribadi, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan, dan nama Amen. Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Makasih Pak Daud-Tony. Sampai ketemu Oke, Selasa depan Pak. Michael. Thank you so much. Berkati Pak Daud. Berkati.